Dia apa? Rasulullah Muhammad bin Ali wa alihi wa sallam wa sallallahu alaihi wa alihi ajma'in. ثم خصوصا لا روي سيدنا والشيخ بن عبد الله بارز قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحي عبد الله بن علوي ومحمد الحداد وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين. ثم إلى روح سيدنا حبيب علي بن حسن البصمة وأصول حبيب عبد الله بن حبيب علي بن محمد بن حسن عبد الله بن رشاد بن حبيب مهدي بن حسن وحسن. ثم أخذنا حبيب سالم عبد الله بن رشاد وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين. ثم إلى روح سيدنا الحبيب محمد بن باشا بن عبد الله بن شباب وأصولهم وفروعهم وأفضلهم من الكتاب من النجيب النصر وأصولهم وفروعهم. ثم إلى روح سيدنا الحبيب علي بن محمد الله الحداد وأصولهم وفروعهم وشيخنا وعالمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين. والدينا والديكم فضل الله الإمام الرافق وأصولهم وفروعهم ومن عمر هذا المحل وعمر فيه وصلى به سابقنا ولاحق ودرس به وتحبيه على هذه النية. ثم أخذنا إليك يا شيخ محمد بن سليمان وأصولهم والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين عاما أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة من خيرات الدنيا والآخرة بجاه خير البرية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وعنكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فصل. تحل حلال الطهارة طهارة. Kalau waqa'a belum? Sudah belum? Kalau waqa'a sudah? Hah? Iya. Sudah. Kalau waqa'a. Fi ahadinain sudah. Itu dulu tambah aja. Keterangannya belum. Keterangannya belum. Iya, baca lagi. Tahillu halal. Kalau waqa'a. Paragraf sebelumnya. Kalau waqa'a, maka jika kejatuhan fi ahadil ina'aini di dalam salah satu dua wadah najasun najis tawaddu'a maka berwudu min ahadima dari salah satu ina'aini bijtihadin dengan ijtihad wa dhuhuri alamatin dan nampaknya tanda-tanda sawaun qadara ala zahirin sama juga mampu atas air yang suci biyakini dengan yakin amla atau tidak. Fa in tahayyara maka jika bingung araqahuma maka buanglah kedua wadah tersebut. Numpahkannya. Kus. Wa yatayammamu dan bertayamum bila i'adatin dengan tanpa i'adah. Wal a'ma adapun orang yang buta ijtahidu berijtihad orang yang buta fa in tahayyara maka jika bingung orang yang buta tersebut qallada maka bertaklid basiran kepada orang yang melihat. Lawa istabaha dan jika serupa tahurun air yang suci bima iwadin dengan air mawar tawaddu'a maka berwudu bi kulli wahidin di setiap setiap satunya di setiap satu maratan sekali. Au bi baulin atau dengan air kencing. Araquhuma maka buanglah kedua wadah tersebut wa tayammama dan bertayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا وسع الفهوم بجاه النبي المعصوم وآله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita masuk ke faslun ini fasal, tidak ada tulisan fasalnya. Fasal tentang ijtihad ini. Falau waqa'a fi ahadil ina'aini, apabila jatuh fi ahadil ina'aini di salah satu dari dua wadah, ya, apabila jatuh di salah satu dari dua wadah, tahu ada jatuhnya tapi tidak tahu yang mana yang kejatuhan, pokoknya salah satu kena, ini maksudnya di situ. Tawaddu'a min ahadihima, maka dia boleh berwudu daripada salah satunya karena yang satu masih boleh, ya. Bijtihadin, dengan menggunakan ijtihad, ya. Al-ijtihad itu dari segi lughah artinya at-tawakhi wa taharri. Taharri itu artinya berhati-hati, ya. Ya, nita-nitani, ya. Menelusuri, ya. Menelusuri. Jadi ijtihad itu arti aslinya secara bahasa itu penelusuran, investigasi. Bahasanya Gus Hasbi itu. Tapi kalau dalam segi syariat, wasyar'annya kalimat ijtihad itu badlul majhud li husulil maqsud. Badlul majhud li husulil maqsud. Mengerahkan segala usaha untuk mendapatkan satu yang tujuan, ya. Jadi mengerahkan tenaga, kemampuan, pengetahuan dan lain sebagainya untuk menghasilkan apa yang dimaksud, yang diharapkan, ya. Mengerahkan segala usaha untuk yang menghasilkan apa yang dituju. Nah, apabila ada yang terjatuh di salah satu dari dua inah, ini tentunya kalau memang tidak diketahui. Kalau diketahui ya sudah jelas. Ketika tahu tidak perlu ijtihad, sudah jelas, ya. Dan ijtihad ini hukumnya jawazan, hukumnya boleh, ya. Hukumnya ijtihad itu boleh, tapi dengan syarat. Itu syaratnya ada 11. Syaratnya ada 11, ada disebutkan di Buqyah. Syaratnya ijtihadnya. Tapi terkadang ijtihad itu hukumnya wajib. Jadi kalau ditanya ketika nemu air yang dalam keadaan dua, salah satu tahu kejatuhan najis tapi yang satu tidak najis dan kita tidak tahu yang mana, maka boleh berijtihad. Itu secara asalnya. Tapi terkadang bisa jadi najis, bisa jadi wajib dengan 3 syarat. Jadi ijtihad itu jadi wajib dengan 3 syarat, ya. Yang pertama dukhulul waqt, kalau memang sudah masuk waktu. Jadi kalau masih belum masuk waktu, masih ijtihadnya mulai kapan pun boleh. Duhur belum masuk duhur, mulai sekarang jam 9 tahu ini yang mana tadi, ya, dicari, boleh ijtihad. Tapi kalau sudah masuk waktu, syarat yang pertama baru bisa menjadi wajib kalau dengan sudah masuk waktu yang pertama. Syarat yang kedua, ada muwujudi ma'in tahurin biyaqinin. Syaratnya ada muwujudi ma'in tahurin biyaqinin. Yang bisa jadi wajib itu ketika tidak ada air yang kita yakini air itu tahur, suci mensucikan. Jadi masuk waktu, tidak nemu air yang bisa kita yakini. Kemudian yang ketiga ada mubulughihima kullataini, ya. Ada mubulughihima kullataini bil khalti. 2 air yang kita ragukan tadi itu tidak sampai 2 kula kalau memang dicampur. Ketika bisa dicampur 2 kula, maka kan hukumnya sudah langsung 2 kula dan jadi suci, kecuali kalau ada perubahan. Maka sekarang tidak perlu ijtihad lagi, ya campuran langsung selesai. Campuran mari selesai. Sehingga kalau sudah terpenuhi 3 itu, yang pertama tadi sudah masuk waktu, terus tidak nemu air yang lain yang memang kita tahu yakin sucinya, kemudian yang ketiga tidak bisa dicampur jadi 2 kula. Ketika keadaan seperti itu nemu dan memang sudah kondisi tetap harus ijtihad, maka ijtihadnya sekarang hukumnya wajib. Tapi kalau masih belum keadaan seperti itu tadi, maka hukumnya tidak wajib tapi hanya boleh.
Ya, jadi boleh-boleh saja kita punya air, tapi kita nemu ember 2 galon atau tandon masih full. Eman-eman. Ada 2 ini, tapi salah satu tok yang najis, yang salah satu tok yang masih belum boleh dipakai bersuci, tapi yang satu boleh. Ini yang mana? Sekarang dalam kondisi itu boleh beristihad. Walaupun punya tandon tidak dipakai, boleh pakai yang ini. Makainya tanpa pakai istihad saja boleh sah, karena hukumnya jawazan. Tapi dengan catatan ada 11 syarat, ada di Bughyah itu ya. Syaratnya ada di Bughyah. Yang pertama ada di antara syarat yang paling penting di antara 11 itu ya, semua syarat penting sebetulnya. Yang pertama syaratnya itu ada kemungkinan dua-duanya untuk aslu toharoh, boleh-boleh dipakai untuk toharoh. Ya. Yang pertama syaratnya itu adalah an yakuna likullin minal mustabihaini aslun fit toharoh fit tathhir. Dua-dua barang tersebut, dua-dua air tersebut punya dasar untuk bisa dipakai bersuci. Tapi kalau salah satunya tidak bisa dipakai bersuci, ya contohnya ini bingung kejatuhan antara air sama kencing. Jadi bukan kejatuhan air, tapi kejatuhan kencing. Ada kencing, ada botol isi kencing, ada botol isi air. Dan sekarang pertanyaannya, yang satu bisa pakai bersuci, tapi yang satu memang tidak punya hukum asal untuk bisa dipakai bersuci, ya. Maka dalam kondisi seperti itu tidak bisa beristihad, karena andai kata kita ketemu istihad sekalipun, istihad itu tidak menjadikan itu hukum 100% pasti air betul, tapi hanya berdasarkan zon, maka kita boleh pakai. Andai kata salah, kalau di bahasa kita gitu, andai kata luput sekalipun istihad kita salah, kan yang kepake masih suci. Tapi kalau baul, kalau yang 2 ini satunya air, satunya kencing, ada orang pernah kencing di botol, ditaruh di sana, saking lamanya sampai hilang, tidak kelihatan seperti kencing, tapi ngerti itu di botol itu mesti ada kencing, yang salah satu yang kencing, satunya air, satunya kencing. Tidak bisa. Andai kata kita istihad terus luput, ternyata hakikatnya keadaan luput kita, berarti kan kita istihad itu menjadikan kita wudhu dengan kencing, dan itu tidak boleh, menjadikan orang wudhu dengan kencing. Maka syaratnya istihad itu an yakuna likullin minal mustabihaini aslun fit tathhir, sehingga kalau beristibah, apa istibah? Samar, ya, tidak jelas keadaannya antara air, bukan dengan air kejatuhan najis, tapi air sama kencing, tidak ada istihad model itu. Dalam kasus seperti itu tidak boleh beristihad, ya. Tapi bagaimana? Nanti jawabannya di belakang tuh ada aubi baulin. Kalau di bawah tadi itu kan nanti ya aubi baulin, apabila istibahnya air itu dengan kencing, maka sekarang hukumnya arokohuma, harus dibuang semuanya. Loh, kan ini salah satunya bisa jadi air, tapi karena tidak tahu harus dibuang dua-duanya, kemudian wayatayammam, harus ditayamum. Kenapa? Karena tidak mungkin salah satunya punya hukum bisa dipakai bersuci. Itu yang pertama, ya. Kalau satu lagi masalah, kalau memang orang istibah samar antara air dengan ma'wardin, air mawar. Air mawar kan suci tapi tidak bisa dipakai bersuci. Air dengan air mawar, ya. Itu kalau mau ijtihad untuk wudu tidak boleh. Mau ijtihad untuk wudu maka tidak boleh, ya. Mau ijtihad, saya ijtihad yang mana nih yang bisa dipakai itu tidak boleh. Kenapa? Karena yang satunya mau wardin, yang satunya hanya air mawar. Tapi kalau mau ijtihad selain untuk bersuci, misalnya ijtihad untuk syurub, ini yang saya pantas untuk diminum sing ndi, ini air yang dulunya spiritus, katakan gitu ya. Itu monggo silahkan, boleh-boleh saja. Ini air sama spiritus dipakai mau minum, kok bahaya dia walaupun spiritus wis tidak bisa dipakai ngobong, tapi kan dulunya ini spiritus. Terus mau dipakai apa wudhu? Ya tidak sah, memang spiritus dulunya. Tapi kalau mau diistihad untuk minum, sekiranya kalau minum itu kayak seger-seger, silahkan, boleh-boleh selama tidak bahaya maksudnya, ya. Tapi kalau sudah bahaya tidak ada istihad di sana, ya. Nah, kemudian itu, tapi menurut Imam Romli itu ya dikatakan itu boleh. Nah, ada masalah selanjutnya kata Imam Romli, ketika orang ijtihad untuk minum, katakan begini, ada air
yang ternyata satunya air, yang satu bukan air kejatuhan najis tapi air mawar. Air mawarnya kan tidak bisa dipakai wudhu sekarang. Dia mau istihad, tapi istihadnya bukan untuk wudhu, karena istihadnya yang satu memang tidak bisa dipakai istihad, tapi yang ini istihadnya hanya untuk minum. Yang saya kepingin minum nih yang memang betul-betul asli air, bukan air yang dulunya air mawar. Dipakai istihad dia, boleh kan istihadnya? Karena istihadnya lis syurbi, boleh-boleh saja. Lah setelah istihad dia nemu oh koyoke sing memang asli air yang ini, soalnya rasanya lebih seger. Yang ini kayak ada manis-manisnya. Apa ya? Le mineral. Lah ini kok ada kayak mungkin kayaknya perasaan saya ini dengan tanda-tanda kayaknya yang ini. Lah berarti kan dia menemukan yang A ini air, yang B ini apa namanya? Air mawar. Menurut donnya dia. Boleh enggak istihadnya ini? Boleh, karena dipakai untuk minum. Lah setelah dipakai untuk minum dia yakin dengan donnya itu tadi kan yang ini air asli, yang ini air mawar. Lah katanya Imam Romli setelah dia istihad pakai itu tadi, maka yang sekarang ini yang dia yakini air, maka itu boleh dipakai untuk wudu. Iya. Jadi kalau mau istihad yang seperti itu, istihad itu dulu jangan untuk wudu tapi untuk minum. Ada satu masalah, tapi saya minta jangan disebarkan. Ada. Di pause dulu. Ada satu masalah fikih ya, ditulis di syarahnya buku ya Al-Habib Hasan yang tebel itu, syarah Habib Hasan dan beberapa ulama. Ada satu masalah. Ya untuk thalibul ilm monggo silahkan. Maksudnya begini. Hukum orang bepergian di hari Jumat itu kan haram. Kalau dia tahu yakin akan meninggalkan Jumat. Iya, akan yakin meninggalkan Jumat tidak boleh dia jalan hukum Jumat. Jadi kalau orang jalan jam 9 pagi tahu senang jalan kok gak iso Jumatan, kenapa? Naik kereta. Jelas tidak boleh. Kalau mau dia sebelum subuh boleh jalan. Nah, di syarahnya itu sebetulnya dinukil dari syarahnya Tuhfah yang dibawa sama Ghazasbi. Itu Habib Hasan di beliau nukil satu gol yang mengatakan boleh jalan dengan keyakinan dia akan bisa melaksanakan Jumat. Ya. Jadi kalau sampai naik sepeda naik mobil, kok mandek nang tengah jalan golek masjid, boleh sekarang jalan. Kenapa? Karena yakin bisa mendapatkan Jumat. Lah setelah jalan, wis melaku ini sudah jalan. Jadi jalannya sekarang hukumnya halal atau haram? Halal. Kenapa? Karena dia yakin akan mendapatkan Jumat. Lah ketika sudah jalan, apa dia wajib untuk Jumatan? Statusnya sudah ganti, jadi mungkin menjadi musafir. Maka sekarang hukumnya kata para ulama itu sekarang sudah musafir dan tidak wajib Jumat. Oke. Jadi menghalalkan jalannya, setelah di jalan dia sudah jadi hukum musafir, maka sekarang tidak wajib Jumat. Jadi kalau orang mau tidak Jumatan, sebetulnya bisa pakai akal-akalan pakai ini. Nah, ini bisa mungkin kasus ketika mungkin sampai ini nutut insya Allah. Sekarang boleh jalan silahkan. Misalnya kayak kereta, setengah jam dari jadwal kereta atau 15 menit sampai mau cari masjid nutut kayak kok ternyata khotibnya nemu iki khotib dawa mesti wong iki. Sekarang sampai tinggal kan tidak jadi Jumatan, itu sah, boleh dan tidak dosa menurut pendapat itu. Kenapa? Karena jalannya keluar dari kota itu halal, tapi ketika di tengah jalan statusnya sudah berubah menjadi musafir, menjadikan tidak wajib Jumatan. Tapi ya ojo disebarno, ojo diterus-terusno. Itu sah, di Tuhfah itu ada sebutkan. Iya. Sama seperti ini, ijtihadnya tadi adalah ijtihad bukan untuk wudu tapi untuk minum. Kenapa? Karena masuk saya minum air mawar, saya kepingin minum air seger, tapi kok saya minum tidak enak, saya ijtihad untuk minum, untuk kebaikan badan saya pakai. Akhirnya nemu ini kayaknya air yang memang asli air, bukan air mawar. Setelah nemu dia hukum air pada satu wadah tersebut, kemudian sekarang boleh tidak keyakinannya itu dipakai untuk toharo? Maka jawabannya kata Imam Romli hukumnya boleh. Ya. Jadi tidak langsung. Tapi kalau dia langsung dari awal untuk wudu tidak sah. Kenapa? Karena dikatakan kata Imam Romli dalam hukum yughtafaru fi syai'i taba'an ma la yughtafaru fihi maksudan. Boleh sesuatu itu kadang kalau dijadikan maksud dia tidak boleh, tapi kalau di tengah jalan hanya ikut itu makanya hukumnya boleh sah. Tapi kalau dari awal memang diniati tidak boleh. Ya, tapi di tengah jalan itu maka hukumnya
boleh. Sama seperti tadi. Dimaksudkan dia jalan memang tidak kepengen Jumatan, tidak oleh dosa. Tetap maksa dosa. Tapi ternyata dia jalan sampai akhirnya dia meninggalkan kota, maka statusnya berubah, maka fitabak ini dalam pengikut itu boleh sah-sah saja dijadikan hukum musafir. Ya. Tapi ya semua kembali ke niat asal hatinya. Akal-akalan bisa. Saya wong tadi niat ya yakin pasti bisa Jumatan. Wong nang jero atine jelas gak kepengen Jumatan, tidak boleh. Jadi ketika jalan kok ternyata repot, oh ini mendadak ke susu, ini jenazah tidak nutut, oh ini apa? Boleh, silahkan pakai. Tapi kalau dari awal niat, tidak boleh itu hukumnya. Ya. Sama kayak sebelum subuh. Ya. Biasanya tidak bangun. Waktu gimana ya? Yang secara hukum oknum biasa. Hukum sebelum subuh tidur kan tidur sebelum masuk waktu itu tidak dosa. Tapi tidur dia tahu bakalan kebablas, wong memang turu angel tangi. Lah ketika dalam kondisi seperti itu secara hukum dohirnya memang boleh-boleh saja karena memang dia tidur sebelum waktu. Tapi Syekh Salim Bukair itu ya, Syekh Salim Bukair. Mufti Hadramut, Mufti tadi Syekh Salim Bukair itu ngarang satu risalah tentang orang yang tidur sebelum waktunya, khususnya masalah subuh, yang tahu bahwasanya dia bakalan tidak bangun tapi tetap tidur, maka itu hukumnya tetap dosa. Syekh Salim Bukair itu, Syekh Salim Bukair Bagaisani, Syekh Salim Bukair Bagaisani. Jadi memang jelas gak tangi, mari begadang terusno sampai subuh. Ya, jadi teruskan sampai subuh, sholat, habis itu tidur. Ya. Terus itu syarat yang pertama ya. Kalau memang istibahnya itu antara nanti aja disebutkan di sini. Yang syarat yang pertama tadi itu, syarat yang kedua yang juga tidak kalah pentingnya yaitu an yakuna lil alamati fihi majalun. An yakuna lil alamah fihi majalun. Ada peluang untuk bisa mendapatkan alamat. Ada peluang bisa mendapatkan alamat. Itu baru namanya ijtihad boleh. Ya. Misalnya, oh ini tadi airnya kejatuhan najis. Oh ini buktinya. Wah tutupnya rodok miring. Oh tutup. Ini kan ada alamat bisa, boleh dipakai ijtihad. Tapi kalau tidak ada majal, tidak ada peluang untuk bisa mendapatkan alamat, maka sekarang hukumnya tidak boleh. Seperti saya tahu dulu abah saya mungkin contohnya. Dulu misalnya anak Eko Jasbi kapan-kapan mikir, saya kok pernah yakin abah saya itu, saya dapat kabar abah saya itu pernah nikah di Kedung Liwung. Misal contoh gitu. Dan dikatakan punya anak abah saya. Cuma wes sudah tidak pakai nama abah di situ, pokoknya wes lain-lain, sudah aliasnya sudah banyak. Cuma saya tahu jelas saya punya saudara di Kedung Liwung. Itu tidak bisa ijtihad di situ. Melebu Kedung Liwung pokoknya dulu wong kaya iki sing dulurku. Enggak boleh. Karena tidak bisa alamat mahram itu dijadikan tanda dengan suatu apapun, tidak bisa. Karena itu harus jelas kawinnya di mana, siapa anaknya itu harus jelas. Tapi kalau pakai alamat tidak ada peluang, tidak bisa. Ya, tidak bisa terus moro-moro melebu Kedung Liwung milih sing rodok mirip sing ndi iki. Oh, irunge mirip iki. Kaya iki dulurku, tidak bisa. Karena itu bukan peluang untuk mendapatkan tanda yang bisa dipakai untuk beristihad. Ya. Itu diantara tanda syaratnya. Yang ketiga juga diantaranya ittisaul waqt. Orang beristihad itu boleh kalau memang masih ada waktu longgar. Nah, ketika waktu sudah mepet, ya, sekarang, terus nemu air yang seperti itu, maka sekarang hukumnya tidak boleh lagi beristihad, ya. Terus bagaimana kalau tidak boleh beristihad? Langsung ganti dengan tayamum. Sudah dengan ditayamum karena sudah tidak mungkin bisa istihad. Nah, kalau mulai dari awal masuk waktu dengan syarat yang 3 tadi, itu sekarang hukumnya wajib beristihad. Tapi kalau ternyata dia tidak istihad, begitu nemu air, lah, saya pikir tadi sudah niat mau wudhu, ternyata kok airnya katanya kejatuhan najis, maka sekarang ketika mepet tidak lagi boleh beristihad, tapi langsung berganti dengan tayamum. Karena saking pentingnya waktu.
Kan ya Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Karena pentingnya waktu yang sudah ditentukan sama Allah. Sampai-sampai andai kata Anda bisa sholat tanpa wudhu sekalipun dengan tayamum toh, itu lebih didahulukan daripada Anda harus beristihad sampai keluar waktu. Untuk urusan istihad saja itu masih diperintahkan sama Allah, tinggalkan tayamum. Lah gimana kalau urusan-urusan yang enggak penting kan ya? Sampai maupun sisana wis anu udur hendak udur sholat dulu dengan sebisa mungkin, walaupun makanya dinamakan nanti hurmatul waqt, sholat untuk menghormati waktu. Jadi waktu yang sudah ditentukan itu luar biasa pentingnya ya. Kemudian jadi hukumnya istihad itu terkadang hukum asalnya adalah jawaz, boleh, hukumnya terkadang bisa jadi wajib dengan 3 syarat ya. Bijtihadin wa dhuhuri alamatin, dan dengan munculnya alamat, tampaknya alamat. Jadi ketika alamat-alamat tampak ya, alamat apa terserah, alamat apapun. Seperti kalau memang dalam masalah kiblat, tentunya kata para ulama adanya mihrab itu juga tanda untuk memudahkan ijtihad seseorang dalam menentukan arah kiblat. Ya. Kadang-kadang kan ada di rumah terus dikasih dikasih mihrab-mihraban itu ya, atau walaupun cuma gambar dok, itu jadi alamat. Walaupun Anda tidak pernah bisa tanya ke orang dan tidak tahu waktu, tetap sah, boleh. Kalau di sini dalam masalah air dengan apapun, biasanya yang disebutkan oleh ulama bitirobin. Itirab itu apa namanya? Geter, goyang. Nah itu termasuk tanda ya. Hah? Apa? Gonjang-ganjing. Sawaun qadara ala tohirin biyakinin, dan dia boleh istihad tersebut tadi baik ketika itu dia mampu untuk qadara ala tohirin, mampu untuk mendapatkan tohirin, air yang suci, biyakinin, dengan yakin. Ada 2 ember, katanya orang tadi kejatuhan najis salah satunya, yang mana tidak tahu, tapi dia punya ember lain, padahal si dua tandon mana, dia punya 1 bak mandi lagi, kamar mandi lain yang tidak ada najisnya, memang yakin sucinya. Lah kata ulama di sini katakan, kalau menurut Sahibul Umdah, beliau mengatakan sawaun, baik kondisi ketika dia punya air lain yang tahu yakin bahwa itu air itu suci, amla, ataupun tidak punya. Jadi punya cadangan atau tidak punya cadangan itu tetap memperbolehkan dia untuk berijtihad. Ya, jadi ijtihadnya itu tetap boleh. Ya. Wakilah, tapi ada pendapat lain ya, yang ini mungkin lebih berhati-hati, dikatakan in qadara ala tahurin biyakinin, kalau memang dia bisa untuk mendatangkan atau mendapatkan air yang yakin kesuciannya ya, maka dalam kasus seperti ini ya, la yajuzu lahul ijtihad, maka tidak boleh untuk beristihad. Itu disebutkan di Mughni, kitab Mughni Muhtaj ya. Dalam kitab Mughni dikatakan, jadi kalimat yang pertama in qadara ala tahirin biyakinin, dalam kasus ini tidak boleh berijtihad. Kenapa? Karena dalam kasus seperti itu tidak lagi ada darurat. Kalau kata Sahibul Mughni, Syekh Khatib Asy-Syarbini ya. Syekh Khatib Asy-Syarbini beliau mengatakan, kalau dalam wakilah ada pendapat yang mengatakan kalau punya air lain maka tidak boleh berijtihad dalam kasus seperti ini. Tidak boleh berijtihad tapi harus memakai air yang lainnya. Begitu juga dalam masalah turab. Dalam masalah turab. Sampai turab duduk di sini katakan, ini tadi ada kucing kayaknya. Sudah kena kotorannya kucing atau kencingnya kucing di sebelah sini. Tapi yang mana ya? Padahal lunggune nang lapangan. Kan di sebelah sana bisa, tinggal ke sana saja. Saking malesin enggak, saya mau ijtihad di sini, tak ambung sih. Sing ndi. Nah ini dalam kasus seperti ini, kata Sahibul Mughni, wakilah dikatakan oleh para ulama tidak boleh berijtihad, tapi harus pindah ke yang dia bisa yakini kesuciannya ya, harus pindah ke sana ya. Fa'in tahayyara ya, fa'in tahayyara, kalau memang ternyata dia dia bingung, tahayyar, dia ini ternyata bingung, tidak bisa menentukan, tidak muncul alamat ya, tidak muncul alamat, maka araqahuma, maka dia harus menyiram, membuangnya
di apa namanya? Dicor. Disokkan. Disok, harus ditumpahkan itu semuanya keduanya. Terus bagaimana? Wa yatayammam bila i'adah, dan dia harus kemudian bertayamum setelah menuangkan itu tadi bila i'adah. Dan menuangkannya itu harus sebelum tayamum. Ya, harus sebelum tayamum. Ya wis engko dianu wis tayamum sik ae wis engko ndak boleh. Karena ketika belum dituang berarti belum menjadikan dia harus boleh bertayamum. Ya, jadi harus membuang air itu baru bertayamum bila i'adah, tanpa perlu mengqadha lagi sholatnya. Jadi setelah itu tidak ada i'adah lagi sholatnya ya. Nah, selanjutnya wal a'ma, dan adapun orang yang a'ma, adapun orang yang buta ya. Orang a'ma itu yajtahid, juga dalam kasus ini juga harus beristihad. Jadi orang a'ma itu tidak terus langsung taklid, enggak, tapi a'ma, makanya dikatakan wal a'ma kal basiri fil adhari. Dan orang a'ma itu sama hukumnya seperti orang yang bisa melihat, al-basir ya, fil adhar, dalam pendapat yang adhar. Yajtahid, dia juga harus tetap beristihad sama seperti orang yang itu. Kenapa? Karena istihad dalam masalah air khususnya ini bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, baik itu dengan disentuh, baik itu dengan dicium ya, atau dengan dicicipi, dirasakan, sehingga butanya dia, tidak kelihatannya dia itu tidak menjadikan gugur hukum beristihad, tetap harus beristihad. Berbeda dengan masalah kiblat. Kalau masalah kiblat ya, para ulama mengatakan dalam masalah kiblat al-a'ma yuqallid langsung. Kalau dalam masalah kiblat, orang buta itu tidak bisa saya mau istihad dulu. Kenapa? Saya tak ambung, sing ulon sing ndi. Tidak bisa. Tidak bisa. Ini pakai mata batin. Tidak bisa. Walaupun ternyata betul, tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena dalam masalah istihad dikatakan al-alamah ya, al-alamah fil qiblah itu basoriyah. Alamat dalam menentukan kiblat itu umumnya adalah hampir semuanya yang bisa dilihat oleh mata, kasat mata semuanya, bukan masalah rasa, bukan bau, bukan lain sebagainya. Sehingga dalam masalah kiblat al-a'ma yuqallidil basir. Orang buta langsung boleh mengikut ke orang yang saya mau ke tengah lapangan, ngerasa no panasnya matahari dari mana ini. Tidak bisa, karena belum tentu dia betul jamnya, bisa-bisa pas wis sore-sore, sehingga tidak bisa. Karena alamat dalam urusan kiblat itu basoriyah, biasanya tergantung urusan mata, pandangan ya. Dan harus beristihad dulu. Kalau ketika sudah tidak bisa, fa in tahayyara, kalau ternyata dia bingung, masih tidak nemu alamat, masih tidak bisa istihad dan lain sebagainya, qallada basiron, maka dia boleh bertaklid kepada orang yang basir, yang bisa melihat. Ya. Orang buta boleh sekarang ketika sudah tidak bisa nemu, baru dia beristihad, dia niru taklid. Atau memang dia tidak punya kemampuan untuk beristihad, boleh, tapi bukan pindah, tapi setelah dia merasa bahwasanya tidak punya kemampuan beristihad. Tidak ngerti, saya mumet, aduh saya ini tidak pati peka, saya kalau suruh nemu cium, aduh ciumannya guys lagi covid, tidak kecium, boleh sekarang. Berarti karena dia tidak mampu untuk beristihad, walaupun sebetulnya dia bisa, tetap ya, tapi harus ada usaha dulu. Kemudian apa namanya? Walau istabaha tahurun bima'i wardin, apabila samar bagi dirinya, bagi orang yang mau wudu tadi, tahurun, air yang suci, mensucikan, bima'i wardin, bingung antara air tahur dengan air mawar, maka dalam kasus seperti ini tawaddo'a bikulli wahidin marrotan. Maka dalam kasus seperti ini dia boleh berwudu dengan semuanya satu kali. Jadi wudu pakai air, ini kan ada dua ember, yang satu air mawar, yang satu
yang satu air tohur. Maka dalam kasus seperti ini dia boleh berwudu dengan semuanya satu kali. Ketika dia wudu dengan dua-duanya satu kali, berarti kan dia yakin sudah wudu pakai air yang suci. Nah, dalam masalah niat itu ada hukumnya tidak boleh ragu. Orang wudu itu kan tidak boleh ragu dengan wudunya. Orang ibadah itu kan tidak boleh ragu dengan ibadahnya. Nah, dalam kasus ini ya, wudunya itu walaupun bi ghairi jazmin niyah, walaupun dengan niat yang tidak mantap, tidak yakin, ini hukumnya boleh karena darurat. Hukumnya boleh karena darurat, ya. Dan satu lagi catatannya, karena yang dipakai untuk wudu setelahnya itu juga itu adalah air yang memang masih mungkin untuk bisa disentuhkan ke badan. Jadi kalau memang ada air ember isinya dua, yang satunya kencing, iya contoh botol satunya kencing, satunya air suci, yang mana wis gawe kabeh wis ndak sah, haram. Kenapa? Karena talattuh bin najasah haram. Talattuh membelepot, karena melumuri ya, melumuri najis, membelepotkan najis. Menjadikan najis menyebar, itu hukumnya haram. Iya, jadi tidak sengaja langsung dalam tanpa hajat itu terus kadang kan banyak tanpa disadari itu. Orang kena darah terus seret, I love you. Itu hukumnya dua, wis bunuh dirinya haram, I love you-nya juga haram. Tulis malah pakai darah. Wah, membuktikan cintaku. Bucin. Itu bukan hebat. Satu lagi yang masalah yang kemarin mungkin banyak dalam masalah Idul Adha. Setelah nyembelih terus kadang-kadang darahnya hewan kurban ini kadang-kadang disiramkan barokah. Itu bukan barokah, Pak. Umay. Itu bukan barokah, haram. Karena talattuh bin najasah haram. Bukan barokah, dan itu adatul jahiliyah. Adat menyebarkan damul hadi, darahnya binatang kurban, itu adalah adatnya jahiliyah. Jadi nyiram itu bukan barokah, malah hukumnya haram, dosa. Jadi sekiranya yang kecipratan ya sudah selesai, jangan terus ditambah disebar, tidak boleh, haram itu ya. Itu banyak sekali ketika Idul Adha. Terus guyoran, gudo itu jangan pakai yang haram itu juga sama. Walaupun bisa dicuci, kecuali ketika darurat, sama seperti ceritanya Syab al-Miski ya. Syab al-Miski, satu pemuda yang diajak zina sama satu perempuan sampai dikunci di dalam kamar. Ketika dikunci dalam kamar, perempuan itu maksa untuk berzina. Katanya pemuda ini bilang, ya tapi izinkan saya ke kamar mandi dulu. Masuk kamar mandi, dia buang air, kotorannya diambil, dibelepotkan di badannya. Keluar dari kamar mandi takut, gak kunci sudah ditaruh di dalam bajunya, dikeluarkan langsung dibuka, keluar metu-metu. Keluar dia dari rumahnya, jalan di depannya orang, setiap yang lewat ngerasakan bau misik, bau wangi. Ya. Lah, belepotkan itu dalam kondisi mau berzina, diajak berzina, maka itu hukumnya boleh. Karena itu bukan talattuh bin najasah yang tanpa sebab, tapi kalau tanpa sebab haram. Najis dibelepotkan ya. Jadi nginjek keciputnya kambing. Apa keciputnya? Iya kan? Keciputnya nginjek keciputnya wedhus itu kambing, itu bukan masalah kotor tok, tapi ketika itu menjadikan belepotan kemana-mana najisnya, itu jadi haram. Lalu gak iso lewat terus kandung ke sandung ya ndak apa-apa, monggo habis gitu kan langsung dengklang. Lah tapi ketika ndak ada sebab, ayo wis wani berani kotor itu baik. Lah kalau wani kotor lumpur silahkan, tapi kalau berani kotor najis itu hukumnya haram. Sengaja, ayo wis, anaknya dicul nang kandang, pas jangan mainan. Ndak, bukan bagus itu. Talattuh bin najasah, ya. Selanjutnya, jadi dalam kasusnya Ma'uwardin itu dia boleh berwudu dengan dua-duanya, ya. Au bibaulin, tapi kalau memang istabaha tohurun bibaulin, nyambungnya ke sana, ya. Au istabaha tohurun bibaulin, dengan air yang air yang najis atau baulin kencing, ya, maka dalam kasus ini araqahuma, maka dia harus menuangkan keduanya, watayammama, dan dia harus bertayamum, ya. Dalam masalah tadi, dalam masalah basir, dalam masalah orang yang
dalam masalah orang yang a'ma yang beristihad ataupun orang yang tidak bisa beristihad itu boleh taklid kepada orang lain, ya boleh. Lah orang yang beristihad lagi, tambahan lagi selanjutnya, orang yang beristihad antara dua wadah, itu dia beristihad, setelah beristihad sunnah, ya sunnah untuk membuang yang bukan pilihannya. Paham ya? Jadi ketika ini ada air ma'u wardin sama ini, atau yang najis sama yang bukan, kayaknya yang mana ini? Setelah dia menentukan pilihan, yang satu buangan. Kenapa? Karena ketika itu tidak dia buang airnya, maka ketika datang masuk waktu lagi atau dia mau pakai toharo lagi, tidak boleh langsung pakai yang dia tentukan tadi, karena setiap waktu punya istihad sendiri. Makanya ketika dia buang berarti kan selesai. Wong dia istihadnya ini tadi adalah air, berarti ketika datang masuk lagi, ya dia yakinkan dirinya bahwasanya ini air, selesai, karena tidak perlu istihad lagi lainnya. Tapi ketika dia tidak buang, maka subduhur istihad. Datang masuk asar batal, dia mau wudhu, wajib istihad lagi. Lah ketika istihad lagi ternyata munculnya berbeda dengan yang pertama, maka sekarang hukumnya bukan lagi boleh pakai yang kedua, karena itu jelas ada yang tidak sah. Jelas ada yang tidak sah. Paham ya? Karena ini istihad dari dua benda yang jelas mesti ada yang tidak sah. Berbeda sama masalah orang yang bingung antara madhi dengan mani. Bangun kok ada kotor, ini madhi apa? Mani. Boleh itu mele, silahkan. Tapi ketika mau sholat lagi, mau pakai baju itu lagi, ya istihad lagi. Istihad yang tadi tidak bisa digugurkan dengan istihad yang baru. Karena ini dua hal yang. Tapi kalau dalam masalah air, ini dua hal yang jelas salah satunya tidak boleh dipakai. Sehingga ketika istihad yang pertama ternyata berbeda dengan istihad kedua, maka dalam kasus ini bukan berarti dia boleh yang tadi sah, yang sekarang sanda. Tapi yang tadi sudah sah, yang sekarang menjadikan hukum airnya tidak jadi boleh dipakai lagi, maka semuanya harus dibuang dan dia bertayamum. Maka dikatakan sunnah untuk membuang air yang tidak dipakai, alias yang tidak dia katakan tohur, ya tidak dia katakan suci, supaya tidak seperti itu tadi. Ya. Nah, kemudian ada satu masalah, ya, disebutkan juga di dalam Tuhfah. Ya. Air yang istibah, air yang bingung kita tentukan bahwasannya itu ada yang najis atau tidak, antara air yang suci, air yang tohur maksudnya, dengan air yang mustakmal. Kalau tadi kan air dengan wardin, ya, atau air dengan bol. Kalau bol sudah jelas harus dibuang. Tapi kalau istibah antara air dengan mustakmal, mustakmal ini kan hukumnya suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci, atau wardin bahkan dikatakan dalam pendapat ini, ya. Apabila berbeda, itu caranya begini. Kalau tadi kan di sini tayammama, mana tadi caranya? Tawaddu'a bi kulli wahidin marratan. Wudu aja dengan semuanya satu kali, dengan ember ini satu kali, ember ini satu kali, gitu ya. Tapi disebutkan di dalam Tuhfah ada satu kaifiyah yang disebutkan oleh ulama. Caranya bagaimana? Paling afdolnya cara itu jangan begitu. Karena kalau begitu tadi itu masih ada dhon. Kita pakai rukhsah. Itu kan darurat. Tadi kita bilang ya karena darurat maka walaupun tidak mantep boleh. Sekarang ketika kita wudhu pertama, mantep apa enggak? Kan belum. Wudhu kedua juga belum mantep karena sama-sama belum tahu air yang dipakai ini suci apa tidak. Tapi kalau kita kumpulkan, kita yakin mesti ada yang sah. Ya. Maka kata ulama ada satu cara yang bagus yang perlu dipakai. Yang paling afdol caranya adalah bagaimana? Caranya adalah ketika kita mau wudhu, kita ambil untuk ngusap wajah, itu satu tangan, satu gayung, satu ember. Jadi yang ini ngambil dari air sini, yang satu ngambil dari air yang sini. Sekarang kita niat wudhu, kemudian kita siram. Langsung begini. Jadi bukan gantian, bukan yang ini selesai, kemudian yang ini selesai. Tapi di basuhan pertama, itu kita pakai pakai separuh-separuh. Jadi separuh ngambil dari sini, separuh ngambil dari sini. Lah ketika kita ngusap yang sekarang, kita yakin enggak niat ini mantep? Kita yakin enggak sah apa enggak wudhu kita ini? Yakin, karena salah satu dari yang ini atau yang ini mesti sah. Berbeda kalau kita gantian, kalau giliran kayak tadi, ketika kita giliran misalnya ember A, begitu ember A mulai awal sampai akhir kita enggak yakin, karena kita tahu masih belum yakin ini, belum pas apa enggak. Ember kedua ya enggak yakin, tapi ketika selesai dua-duanya, baru kita dihukumi
Yakin. Kenapa? Karena jelas salah satunya kalau tidak yang A, yang B. Lah kalau ini caranya beda. Caranya gini. Ambil niat, satu niat tapi dengan dua air. Air A dari B ini sama-sama diambil, disuangkan, dibasuh. Lah ketika niat ini satu kali niat, kita yakin bahwasanya basuhan ini ada basuhan yang pas. Berarti masuk begini yakin enggak? Pas sisa enggak? Mau kanan mau kiri pokoknya air nih. Tapi jangan dicampur ya. Kalau dicampur lain hukumnya. Kalau dicampur jadi gak jelas malah hukumnya. Diambil salah satu-satu, kemudian dibasuhkan keduanya untuk ke satu wajah. Setelah itu monggo teruskan dengan satu-satu giliran. Jadi jangan setiap basuhan terus dua-dua gini, ya wayai wajah, wayai tangan. Ya kan bingung. Ambil waktu pertama tok. Pertama itu wajah, begitu wajah yakin bahwasanya ini basuhan adalah sah. Setelah itu lanjutkan giliran, enggak apa-apa. Karena andai kata enggak sayang ini sayang tengah, yang kedua. Tapi kalau giliran enggak yakin dua-duanya, sehingga dalam kasus kaifiyah seperti ini itu adalah kaifiyah yang yakin adanya jazmu bin niyah. Mantepnya niat di dalam berwudu itu ada dalam kasus ini. Nah, kata ulama itu kaifiyah yang paling afdol ketika harus memilih antara dua hal. Maka ya alhamdulillah kita mungkin tidak pernah ruwet masalah ini, banyak gampang kok. Ya. Tapi ketika mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu kita bakal bisa berhadapan dengan ini ya. Nah, maka paling afdolnya ambil separuh-separuh seperti itu tadi ya. Itu cara yang paling afdol ya. Tapi jangan digabung ya, jangan diambil terus digabung. Karena kalau tidak digabung jelas tidak sah ini nanti. Karena ini airnya sudah bercampur antara yang jelas dengan yang tidak jelas. Nah, di dalam tuhfah dikatakan ya, di dalam tuhfah dikatakan, na'am law ijtahada wa tahayyara wa lam yadghah, di dalam tuhfah disebutkan bahwasanya cara seperti ini adalah hukumnya wajib. Ya. Dikatakan tajibu hadhil kaifiyah. Wakilah, afwan bukan di tuhfah itu. Wakilah dok disebutkan. Wakilah kaifiyah yang seperti ini bukan urusan afdol, tapi kaifiyah itu yang wajib. Kenapa? Li'anna tuhru hina idin bi tahurin yakinan. Karena kasus yang kondisi seperti cara seperti itu, wudunya yakin bahwasanya pasti sah. Kalau tadi tidak setengah sah, setengah yakin. Kalau sudah dua-duanya mesti yakin. Itu kan yang umum disebutkan di pondok-pondok kan begitu kan nggih. Wudu saja ganti gon kabeh. Nah itu sah. Tapi cara yang ini yang paling afdal dan sebagian ulama malah mengatakan ini cara yang wajib, harus seperti itu. Iya. Terus walau istabaha tahurun mimma iwarin tawadda bi kulli wahidin marratan au bi baulin, ataupun misalnya istibahnya tadi dengan baul araqahuma wa tayammama, maka harus bertayamum. Sekarang harus bertayamum. Tayamumnya kenapa sekarang hukum tayamumnya? Ketika dia aroko, sekarang hukumnya masuk ke hukum tidak punya air. Tapi kalau belum aroko, belum dia tuang, maka hukumnya belum masuk darurat untuk bisa pindah ke tayamum ya. Karena dalam ayat fa in lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan, maka ketika sudah ada hukum lam tajidu baru pindah ke fatayammamu. Sehingga ketika masih ada airnya tapi ternyata dia yakin wis iki kok tinggal dibuang ae wis, tidak boleh. Karena hukum boleh bertayamum itu ketika fa in lam tajidu. Maka hukum ketika tidak ada maka harus dibuang dulu ya. Qoblal iraqah. Kalau memang bisa digabung ya gabung saja, tidak ada masalah ya. Atau kalau kita bilang ini kalau digabung dua kula ini, digabung ini 2 kula air yang bisa mau istihad, tapi ternyata kalau digabung 2 kula, sekarang dia tidak boleh tayamum. Kenapa? Karena bisa campuran itu 2 maka jadi 2 kula, maka tidak sah untuk bertayamum karena itu bukan darurat lagi. Campuran bisa dipakai untuk bersuci, maka harus pakai bersuci ya, dikatakan itu. Kemudian fasal yang selanjutnya tahillu tahara min kulli ina'in tahin la dhahab wal fiddah wal matli. Ini kasus tentang masalah tembelan-tembelan dan lain sebagainya ya. Kenapa kok moro-moro bahas ini? Said Umar bin Muhammad Barakat beliau mengatakan munasabatu hadzal fasl lima qablahu dhahiru wa ya annal ina dharfun wal ma'u madrufun
Wa qad taqaddama hukmul madruf tahara wa diddaha wa syar'al an yubayyinu hukmul madruf fi tanawulil ma minhu halal wa adamu hillan wa adam. Dikatakan kenapa kok tiba-tiba fasal setelahnya ini bahas masalah wadah tempelan, wadah ditempel emas dan lain sebagainya. Karena yang kita bahas sebelumnya itu adalah tujuannya. Tapi tidak mungkin kita bisa sampai ke air kecuali mesti pakai wadah. Entah waktunya ngambilnya, entah waktunya nyimpennya. Maka wadah itu adalah wasilah yang dipakai untuk mengambil air. Maka sekarang wadahnya itu juga perlu dibahas sebelum masuk ke bab yang lain. Ya, makanya membahas tentang matli dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Oh iya. Anu kayak ya. Bismillah. Halaman berapa? Halaman 9 ya? 15. 15 atas. Oh iya. 15. Ayam hagarat di dunia ya. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala radhiyallahu anhu, dan beliau juga berkata, inni uhibbun nadhara fi 'ainai Syekh Abdul Qadir Syuwaib. Aku gemar melihat dua mata Syekh Abdul Qadir Syuwaib. Li'annahuma 'ainani nadharata al-Habib Hasan bin Shalih, karena keduanya telah digunakan untuk memandang Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, wal Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, dan Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, wal Habib Abu Bakr bin Abdullah Al-Qas, dan Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Qas, wal Habib Syekh bin Ahmad Dafaqi. Walahu mal Habib Syekh Al-Madhkur hikayatun kathiratun, dan beliau bersama Habib Syekh yang disebutkan di atas memiliki banyak hikayah, wa yahfadhu al-kathira min karamati, dan banyak hafal karomah-karomah beliau. Beliau bilang seneng ngelihat dua matanya Syekh Abdul Qadir Syuwaib, karena dua mata tersebut adalah mata yang pernah memandang Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar ini di Asbah, luar biasa. Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar ini termasuk di antaranya karomah beliau, termasuk di antara magam wali beliau didapatkan karena kasih sayang. Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar itu pernah satu waktu Jumatan ketika baru mulai Jumatan, tiba-tiba disuruh berhenti, stop, keluar. Nama tempatnya di Asbah, iya. Suruh keluar, sak masjid suruh keluar. Baru keluar sebentar, kemudian wes mlebu maneh, lanjut maneh. Mulai lagi Jumatannya. Orang-orang bingung, kok metu Jumatan gitu karya. Apa kata beliau? Tadi saya ketika Jumatan tengah-tengah ini akhirnya harus ngulang lagi kan Jumatan dari awal. Kata beliau, ini tadi ketika saya duduk ini ngelihat ada satu burung yang turun dari atas nih, tapi ke bawah muter-muter mau turun, balik lagi, muter balik lagi. Saya tahu bahwasanya itu lagi nyari anaknya atau telurnya yang hilang. Berarti telurnya ada yang jatuh, tapi dia mau turun, takut ada yang nangkep di bawah. Sehingga saya suruh kalian keluar supaya dia nemu anaknya. Begitu kita keluar, turun ngambil anaknya, dia naik lagi Jumatan mana? Bu, masjid kongon metu sak masjid gara-gara ngurusi anaknya burung. Saya kan tidak terpilih. Tapi aulia salihin begitu. Hai, Imam Abdul Rahman Al-Attas, Sahibur Ratib ya, Sahibur Ratib itu pernah satu waktu jalan dari Mashhad sampai ke Hinan. Hinan itu mana ya kalau bahasa sekarang ya?
antara dari Hore itu lumayan, Rogo Jambi sini mungkin jauh lumayan. Itu ketika di jalan capek, beliau Hayy Umar ini kan basir ya, nggak kelihatan, nggak kelihatan. Muridnya, santrinya ketika itu bilang, Beb, kayaknya antum ini kok capek. Saya punya kenalan di sini, barangkali boleh pinjem himarnya, boleh pinjem keledainya, biar bisa dipakai antum tunggangi, kata muridnya, kata Hayy Hasan, kata Hayy Umar Warahmatullahi, ya share boleh, silakan pinjemkan, enak wis, jadi ada tunggangannya. Nggak kelihatan Hayy Umar, tapi mata hati luar biasa. Datang muridnya ini bawa himarnya ini, sudah sampai ke hadapan beliau, dibilang, Beb, ini himarnya sudah datang, monggo dipakai. Begitu dinaiki sama beliau, baru beberapa langkah gitu, ternyata himar nih berhenti. Aduh. Hayy Umar ditepuk-tepuk, jalan, tidak jalan. Turun Hayy Umar, naik lagi, tidak jalan lagi. Jadi akhirnya himar. Terus Hayy Umar nih bilang, ya Mas, ini himar nih koyoknya kesel ya, himarnya. Iya Beb, kayaknya himarnya lemes sudah. Himarnya ini sudah kesel, tidak bisa jalan, sudah memang wayai afkir. Waktunya sudah berhenti, sudah kayaknya Beb. Oh ya, Beb ya, mumpung masih belum jauh, saya kembalikan ya. Kata Umar, jangan. Terus bagaimana Beb? Ayo digotong bareng-bareng. Akhirnya beliau jalan ke tempat tujuannya, gotong himar. Yang awalnya kepingin digampangkan, malah tambahi kerjaan. Katanya muridnya, Beb, ya dibalik naik, mari selesai dikembalikan. Apa kata Hayy Umar? Jangan. Gimana kalau dikembalikan, malunya yang minjem ini tadi. Saya minjem sampai sini, Hayy Umar wis naik, ternyata tidak bisa dinaiki, malah dikembalikan lagi. Bagaimana malunya dan bagaimana kesiannya himar nih kalau dikembalikan lagi. Sampai suruh jalan lagi balik ke rumahnya, kan jalan capek juga. Terus ya gotong wis. Terus bawa ke salah nambah kerjaan. Barokahnya. Karena sayangnya sama himarnya, sayang sama himar, sama binatang. Kalau kita tidak sikat ya, cut. Atau kalau tidak minimal balik wis nyelang enggak. Enggak loh. Aduh, jadi sama hatinya orang jaga, sama himar juga jaga ya. Radhiyallahu taala anhum wa ardhah. Dua matanya Syekh Abdul Qadir Syuwa'i ini mandang Hayy Hasan bin Shalih Al-Bah. Nyempil sendiri. Hayy Abdullah bin Husain bin Tahir ini punya saudara Tahir bin Husain bin Tahir, abangnya. Tahir bin Husain bin Tahir. Luar biasa takzimnya sama abangnya, sampai beliau mengatakan, saya ini tidak pernah naik ke lantai 2 rumah kalau akhi Husain ada di bawah. Tidak berani naik lantai atas kalau abangnya ada di bawah. Dan beliau tidak pernah jalan, jangankan sejajar, jangankan di depan, sejajar sama beliau tidak berani. Padahal abangnya tok, bukan duduk. Ya kalau bahasa kita kan abangnya tok, masih tok. Bahkan kata Abdullah bin Husain bin Tahir sampai ngomong, Pak, saya mundu sigori, mulai saya kecil, saya ini kalau sudah main bola sama akhi Tahir, pura-pura kalah supaya abang saya bisa ngegulno akeh. Biar abang saya ini bisa ngegulkan banyak. Nanti sama dia gitu nih. Pura-pura kalah karena masih ya Allah kegulan mana. Padahal gaya tok Hayy Abdullah. Ngomong sampai seperti itu. Dan teman-temannya Hayy Abdullah bin Husain bin Tahir, di antara Hayy Muhammad bin itu sampai mengatakan, ashabnya Hayy Abdullah bin Husain bin Tahir, teman-teman jamaahnya itu sampai mengatakan apa? Wallahi ma nash'ur annana fid dunya illa yaum mata ibn Husain. Kita ini tidak ngerasa sedang di dunia. Kita ini sadar kalau masih di dunia, waktunya meninggalnya Hayy Abdullah bin Husain bin Tahir. Kenapa? Selama Hayy Abdullah bin Husain bin Tahir naro annana fil jannah. Koyoke nang surga rasanya. Saking enaknya duduk sama Hayy Abdullah bin Husain bin Tahir. Ahlan wa sahlan. Ini. Pindah ke sana ngadep. Ngadepnya sana. Enggak. Sini ayo. Pas suaya tawaid ini. Ya Allah. Sampai lah. Abdullah bin Tahir. Hayy Abdullah bin Husain bin Tahir. Apa tadi? Beliau
dikatakan beliau Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir itu beliau bilang saya senang mandangi matanya Syekh Abdul Qadir. Jadi diam-diam itu dilihat sama beliau. Kenapa? Ini mata yang pernah mandang, dan mata yang pernah mandang luar biasa. Ada satu orang di zamannya setelahnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Setelahnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu ada satu orang, satu kampung paceklik. Satu kampung ini apa namanya? Kemarau, enggak hujan-hujan. Istikharah berkali-kali, banyak orang enggak ada yang tembus. Satu waktu wali kotanya gitu nyuruh kumpul, kepala desa nyuruh kumpul satu tempat satu hari di masa itu sholat istikharah. Sebelum sholat ada satu orang tiba-tiba berdiri bilang ini, Allahumma, berdiri depannya orang duduk ini berdiri, Allahumma bima firras antusqiyan nas, Allahumma bima firras antusqiyan nas, Allahumma bima firras antusqiyan nas. Ya Allah, barokah yang ada di kepala saya ini, sesuatu yang ada di kepala saya, Engkau turunkan hujan untuk semua orang ya Allah. Mungkin turun hujan, kekotok langsung hujan. Belum sama ya. Allahumma bima firras. Belum sholat hujan terus. Orang bingung. Sampai kan duwe apa? Kok sampai ya Allah barokah apa yang ada di kepala saya ini ya Allah, mudah-mudahan turun hujan. Akhirnya ketika ditanya, kenapa kok sampai kok berani apa namanya kalau bahasa kita sekarang berjudi dengan sesuatu yang ditotok demi yang ini ya Allah. Apa kata beliau? Karena fihi ainani nadharata Syekh Aba Yazid Al-Bustami. Karena di kepala saya ini ada dua mata yang pernah mandang Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Jadi kata Habib Alwi, saya senang juga mandang wajah matanya Syekh Abdul Qadir Syuaib, gara-gara pernah mandang Habib Abdullah bin Sulaiman Tahir, Hasan bin Salim Bahar, Habib Bakar bin Abdullah Al-Attas, Habib Syekh bin Ahmad Al-Faqih Kotobuti, ya. Walahum al-Habib Syekh al-Madkur hikayat. Ya, dan beliau Habib Syekh Abdul Qadir Syuaib ini banyak ceritanya sama Habib Syekh Kotobuti. Ya. Terus, dan beliau banyak apal keramat-keramatnya Habib Syekh Kotobuti. Ya. Terus. Kemudian beliau berkata, "Wana betul bin Arifin billah, Hasbi. Bila insan sangat terkait. Yashku ba'da La yashqa. La yashku ba'da adama. Wana betul satu pandangan bin Arifin billah, dari orang yang arif billah. Yas'adu akan membahagiakan dia sebabnya. Yas'adu akan bahagia dia sebab pandangan tersebut al-insan manusia. Sa'adatan dengan kebahagiaan layas koba ibadah akan terjadi akan setelah-setelahnya. Oh, iya. Sama sekali tidak bakal ya, tidak bakal pandangan waktu walau pernah ngeliat sekali tok bisa jadi itu pandangan yang kenapa? Bukan karena beliaunya tok, beliaunya juga hebat, tapi karena beliau ini mewakili pandangannya Gusti Allah. Ini yang mahal. Makanya dia sampai dikatakan apa namanya? Idza badat ainil jud. Idza badat ainul jud min karimil ma'bud lahiqas syaqiyyu bil mas'ud. Kalau sudah sampai pandangannya satu pandangan yang berasal dari karimil ma'bud Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadikan orang yang syaqi menjadi orang yang diberuntungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza badat ainul jud min karimil ma'bud lahiqas syaqiyyu bil mas'ud. Zamannya Habib Abdul Qadir bin Ahmad Jeddah. Itu ada satu orang punya temen apa bahasa kita rusak sudah parah morsal ndak mau sekedar untuk pengajian walaupun sesekali ndak sayun nuruto cuma satu kali setengah jam ndak mau sama sekali dijak. Sampai satu temennya bilang ayo saya mau ke rumahnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad nang omahe ndak mau kata beliau ndak saya cuma ambil hajat butuhnya saya sebentar saya disuruh orang tua ambil apa gitu sebentar, habis gitu pulang sudah. Ojo suwe-suwe loh ya. Iya wes, mau bukan pengajian nih, cuma mampir ke rumahnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Ke rumahnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Sampai ke rumahnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad, orang tersebut masuk, Habib Abdul Qadir bin Ahmad di lantai atas, turun. Katanya temen yang bawa ini, ya cerita. Temen saya ini duduk di kursi. Habib Abdul Qadir bin Ahmad ini belum turun, belum ngobrol sama kita. Baru turun dari tangga, noleh mesem, nuangis karepe dhewe. Nangis maunya sendiri, mulai itu hadir pengajian aktif jadi muridnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Baru noleh tok. Ya, karena bukan pandangan biasa.
Ya sama kayak cerita Habib Hasan ya, mungkin sering orang ngomongin. Habib Hasan Syadzili ketika beliau berobat di Urdun, di Urdun Yordania, beliau masuk satu lift mau masuk ke hotel beliau. Ketika masuk lift ternyata ada 2 orang turis, ada 2 orang barat di lift itu rangkul-rangkulan ciuman depannya Habib Hasan. Kan santri sungkan, ya Allah membawa guru kok di depannya orang ciuman. Habib Hasan bukan ngamuk mesem tok, ngelihat 2 orang itu sambil bilang Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihhum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana kau gembirakan mereka di dunia, gembirakan juga di akhirat. Saiki tok seneng terus dihancur. Sebagaimana engkau senangkan mereka di dunia, senangkan juga mereka di akhirat ya Allah. Sudah lewat begitu saja papasan jalan masuk ke kamarnya. Dapat beberapa hari kemudian 2 orang ini tiba-tiba ngetok kamarnya Habib Hasan, tidak kenal Habib Hasan, tidak ada yang kenal sama orangnya Habib Hasan, masuk Islam tangannya Habib Hasan. Kalau kau ngelihat tok, ngelihat dan dilihat sama saja. Ya tapi ngelihat itu maksudnya bi'aini ta'zim ya. Ngelihatnya juga dengan pandangan yang kitanya. Beliau makanya kan kita selalu minta ala ya Allah binadhra minal ainir rahimah. Ketika ngelihat itu tudawi kullama bi min amradin sakimah. Kita bisa membersihkan pandangan itu ya Allah kullama bi, semua yang kita punya daripada penyakit-penyakit hati dan lain sebagainya. Sebagaimana apa? Kama qala Sayyidina Habib Abu Bakar sebenarnya jalan oleh Sayyid Habib Abu Bakar. Juga berwaraju dari Abu Bakar. Wajahlah sahum Muhammad Nabi Fil Umri. Juga berwaraju dari para makhluk makhluk kubah bahagia di Abdin yang salah Allah yang pernah melihat mereka. Wajahlah sahum dan duduk bersama mereka. Walau marrotan meskipun sekali minggu fil umri, satu umur, dalam satu umur. Tuba li 'abdin ra'ahum. Terus kemudian beliau berkata, wal Habib Ahmad bin Abdullah Al-Bar wa huwa musyarribun. Habib Ahmad bin Abdullah Al-Bar, beliau adalah pembuat undang-undang. Karena layah itu anlahu al-Syekh Ahmad bin Khair. Beliau tidak menghalangi keluarganya dari Syekh Ahmad bin Khair. Wayu dari suhu dijadi diri dan beliau mendudukannya di samping beliau. Bahkan awajuhu akan dimurid dan wajah beliau seakan potongan cahaya. Cuma ada ilah di Syekh. Ada orang-orang yang memang wajahnya ini nurnya ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara hikmahnya kenapa masang foto aulia khususnya yang banyak full itu kan karena wajah beliau itu ada bagian daripada nurun nubuwah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bahasa kita ya mungkin ada mirip-miripnya sama Rasulullah SAW. Entah yang ini mirip hidungnya, mungkin yang beliau mirip kumisnya, mungkin jenggotnya mirip ininya. Sehingga ketika kumpul bareng jelas ada wajah Nabi Muhammad yang ada di kumpulan itu semua. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau kembali. Ada satu cerita tentang wajah Qit'ah min Nur nih ngomong. Al-Habib Ahmad bin Muhammad Maula Syekh Al-Habsyi. Datuknya orang-orang Al-Habsyi, cuma tidak semua. Hah? Yang 500 kali kawin. Yang beliau 500 kali kawin katanya. Beliau bercahaya, luar biasa cahayanya. Sampai di Habib, itu beliau hidup di zamannya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, tapi lebih tua beliau. Iya, lebih tua Habib Ahmad bin Muhammad, muridnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Habib Umar ini jarang sekali ketemu Habib Ahmad Maula Syekh bin Al-Habsyi. Ketika beliau ditanya, ya Habib Umar kenapa kok jarang ketemu kumpul di sana? Apa kata Habib Umar? Lahu syu'aun yughazzirul uyun. Beliau itu punya wajahnya apa namanya? Sinar. Punya sinar wajah yang bisa membuat mata silau, tidak kuat. Orang lain kumpul biasa, wong nggak ngelihat itu. Saya kumpul tidak kuat, ngene-ngene kabeh. Sehingga kata beliau saya tidak kuat kalau kumpul Habib Ahmad Maula Syekh Al-Habsyi. Pernah satu waktu
Pernah satu waktu beliau ini datang ngelamar satu perempuan dari bangsa Ba'abbad. Melamar perempuan dari bangsa Ba'abbad. Masuk ke rumahnya, ditemani sama abahnya Ba'abbad ya. Masyayikh dari, kalau kita ke rumahnya kiai gitu ngelamar anaknya bangsa Ba'abbad. Lah ketika beliau datang duduk di ruang tamunya, si perempuan, si anak yang dilamar ini ngintip, seneng lihat Ahmad Maula Syekh ini, girang bagaimana nur wajahnya beliau luar biasa. Akhirnya ngobrol-ngobrol, ternyata ngelamar anaknya. Kata abahnya, jangan deh, antum sudah banyak buat, sudah banyak kawin ini. Akhirnya ditolak. Iya. Ditolak sama abahnya. Kemudian abahnya masuk, anak ini sholat di tengah rumah, sholat Allahu Akbar, sholatnya dikeras-keraskan bacaannya, sampai ketika tahiyat keras bangetnya. Waktu sholawat di tahiyat, beliau bilang, perempuan ini bilang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Ba'abbad, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Ba'abbad, kama shallaita Ibrahim kama barakta ala sayyidina Ibrahim. Sampai keras. Apanya bingung, begitu salam, assalamualaikum, duk, wa ala ali Muhammad, bukan wa ala ali Ba'abbad. Katanya anaknya, enggak, saiki hebatan al Ba'abbad. Loh kok itu tadi ada alu Muhammad datang ke sini, ditolak sama al Ba'abbad, kan hebatan al Ba'abbad berarti saya. Sampai bilang, ya Allah, ini jawaban. Ngomong saiki Mas. Pandul jawab itu ya, hebatnya jawabannya orang dulu. Akhirnya langsung datang, dipanggil Habib Muhammad, didatangi, beliau panggil, dilamarkan, akhirnya dinikahkan dengan anaknya, dan keturunannya Al-Habsyi yang paling banyak dari Al Ba'abbad itu. Bismillah. Iku kok ngomong panggil. Terus. Ibu guru rahasia alis. Apa beliau? Terakhir kok yo rokok. Allah. Tuh. Ada kemudian beliau kembali ila dzikril Habib Syekh, untuk menyebutkan Habib Syekh, wastaghraqa fi dzikri, dan beliau terlelap dalam menceritakannya. Wawarada, dan beliau menyampaikan hikayati sebagian tenggelam. Wastaghraqa, dan beliau tenggelam fi dzikri, dalam menceritakannya. Terlelap dari kelelep ya maksudnya. Terlelap kan tidur, ini terlelap. Wawarada, dan beliau menyampaikan hikayatihi, sebagian dari cerita-cerita beliau. Wa minha, diantaranya, angkola annahu kana lahu ma'rifatun bi katsiri min ulum, bahwasanya beliau memiliki pengetahuan banyak tentang ilmu-ilmu, hatta ulumal ashar, sampai ilmu sihir. Wa tamsyiatil maraqib, Ngerti dia, bukan beliau ngelakoni sihir. Dan polisi itu ngerti ilmu nih maling kan gitu. Tapi mana maling? Araf tuh. Oh iya. Saya enggak meneruskan terus. Araf tuh syarra la li syarri lakin litawaqi. Fa inna man lam ya'lif syarra minal khair yaqa' fi. Saya tahunya kejelekan bukan karena kejelekan, lakin litawaqi, tapi karena supaya berhati-hati dari kejelekan tersebut. Karena orang yang enggak tahu bedanya yang baik dengan yang buruk pasti nyemplung di yang buruk. wa tamsyiatil maraqib, dan menjalankan kendaraan-kendaraan. Wa marotan, dan satu kali masya beliau menjalankan markaban kapal min Singapura, dari Singapura. Bisa secara surat. Nakoda. Helat, semuanya bisa. Sultan Johor. Wafihi, dan di dalamnya baqai'ul kunasi, dagangan barang-barang manusia. Orang. Akhirin, Barangnya orang-orang lain. barangnya orang-orang akhiri yang lain. Falamma wasala ila Betawi, ketika beliau sampai ke Jakarta Betawi, ba'ada ridal markab, beliau menjual kapal tersebut, wa mahfikan, beserta isinya.
Wasya dan tersebar al-khobaru kabar, wahala dan menimpakan ba'du arbabil badai sebagian pemilik barang sayyidan pada seorang sayyid minasa dari para sada Nagih ke orang lain ya. Ayat kelima agar beliau menerima bin Habib Syekh dari Syekh muqabila jami malihi ganti rugi. ganti seluruh hartanya. Fasyad data as-sayyidul madkur alal Habib, lalu si sayyid berbuat Menagih. Fasyad data Ya, as-sayyidul madkur, neken lalu sayyid menagih pada Menekani. Habib Syekh. Nagihnya neken ayo beb bayaran iki wae wong. Wa kana sayyidu muthriyan, dan si Said orang yang kaya. Fahata fa'ali bin Habib, lalu Habib Syekh mendalekonnya. Wa qala, dan beliau berkata kepadanya, sataftakiru, kamu bakal fakir, wasa turadu, dan kamu bakal diusir min al-abwabi, dari pintu ke pintu. Kan bakal fakir dan bakal di ngemis kemana-mana. Diusir. Maunya Habib ini nak belani orang-orang ya. Biarkan saya lagi kita sama Habib Syekh. Tapi tetap sebagaimana yang kemarin, ini bukan beliau karepe dhewe ndak, tapi saking kan menjadikan madharnya beliau madhar haqarati dunia kembali ya. Madhar bagaimana hinanya, tidak ada harganya. Tuh. Sumaqala Sayyidi, lalu guruku berkata, akhbaruni Salim Wallahu a'lam. Selalu ditanya. Ini foto sih. Enggak lain cerita. Banyak. Ada jawabannya nanti di sana ya. Iya, ada jawabannya. Al-Habib Syekh minal ma'dun lahu fi akhdhi amwali ba'dhin nas ya. Selalu ditanya belakang. Ini cerita, ini kayak omongan begini ini, maksudnya gini. Ini bukan tanpa dalil ya. Maksudnya beliau boleh ngambil gini, kok boleh, kok enak ya. Nabi Khidir ya gitu, kok enak mateni anak wong. Berarti itu dalil bahwasanya ada ilmu hakika yang tidak bisa diketahui oleh setiap orang, yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang ma'dzun di situ, yang dia dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara hukum syariat mungkin kelihatan salah, tapi bagi beliau beliau diizini. Jadi jangan sekali-kali menyalahkan. Tapi jangan berbuat karena Anda belum dapat lisensi. Ya, jadi surat Kahfi ceritanya Nabi Allah Khidir alaihissalatu wassalam itu diantara yang memunculkan ilmu hakikah dan adanya orang-orang yang memang punya tugas di luar hukum fikih yang kita kenal. Sah, boleh-boleh saja. Ya. Coba aja, Pak. Di bawah masih. Jauh. Ini di sini. Masalah. Sudah baca. Wallahu a'lam bissawab. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض. ألا يا صاح لا تجزع وتضجر وسلم للمقادير لكي تحمد وتجار. لا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض. ألا وكن راضي بما قدر المولى ودبر ولا تسخط قضى الله رب العرش الأكبر. لا يا الله من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض. وكن صابر وشاكر تكن فائز وظافر ومن أهل السرائر رجال الله من كل ذي قلب منور
مصفى من جميع دنس طيب مطهر لا يرضى بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض ألا يا عين جودي بدمع منك سائل على ذاك الحبيب الذي قد كان نازل يا الله من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض معنا في المرابع وأصبح سفر راحل وأمسى القلب والبال من بعده مكدر لا يا الله من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض ولكن حسبي الله وكل الأمر لله ولا يبقى سوى الله على بشار جدا سحائب رحمة البر وحياهم بروح رضا ربي وبشار لا يرى من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر والزهوة رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخلا أتقيا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون واكر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Datuk. Nomor berapa penjurusan Surabaya Bu? Fatuba thumma tuba liman. Mohon perhatikan penumpang jalur 2 kereta Surabaya. Hala. Kes punya sampean ya? Mohon perhatian jalur 3 kereta api jurusan Surabaya Jakarta Argo Andre. Terus. Kus apa? Jenengan? Punya jenengan? Kiai Ahmad. Ahlan, Mr. Taufik. Ya Allah biha, ya Allah biha. Boleh kau nak aku gak gelem banyak. Gak gelem muncul. Sekarang enggak pernah sama aku lagi. Aku ni gak seorang.